Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nugraha Pamungkas dengan NIM 13122400007 dari Telkom University Purwokerto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas sub CLO2 Kalkulus semester ganjil 2024-2025, yaitu yang bermaterikan kekontinuan. Langsung saja ke nomor 1. Diketahui sebuah fungsi fx 3 min x ketika x lebih kecil dari 2 bernilai 2 ketika x sama dengan 2 dan x per 2 ketika x lebih besar dari 2. Langsung ke soal yang A. Gambarkan grafik dari f. Ini saya sudah menjawab. Ini untuk fungsi yang tadi dan ini adalah grafiknya. Ketika x sama dengan 2, maka akan membuat garis lurus ke atas. Karena ketika x-nya 2 maupun berapapun y-nya, x tetap 2. Ketika 3 min x, yaitu 3 min x ketika x lebih kecil dari 2, yaitu 3 min x, maka akan membuat garis seperti ini. Karena ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya 3. Ketika x-nya sama dengan 1, maka y-nya 2. Ketika x-nya sama dengan 2, maka y-nya 1. Dan ketika x-nya sama dengan 3, maka y-nya 0. Yang kedua adalah x per 2, yaitu membuat garis seperti ini. Jadi ketika x-nya 0, maka y-nya adalah 0. Ketika x-nya 2, maka y-nya adalah 1. Dan seterusnya. Itu untuk soal yang A. Lanjut ke soal yang B. Tentukan nilai dari limit x mendekati 2 dari kanan, dari fungsi fx ini di atas, terus limit x mendekati 2 dari kiri, dan f2. Langsung yang B. Yang pertama, limit x mendekati 2 dari kanan, dari fx. Ini sama dengan ketika x mendekati 2 dari kanan, berarti kita punya x itu lebih besar daripada 2 karena dari kanan. Yaitu maka fx-nya menjadi x per 2. Dari sini x per 2 kita masukkan 2-nya, berarti 2 per 2 sama dengan 1. Selanjutnya, limit x mendekati 2 dari kiri, dari fungsi fx, kita lihat ketika x mendekati 2 dari kiri, berarti kita tahu bahwa x itu lebih kecil dari 2. Berarti pasti jawabannya adalah memakai fungsi yang ini, yaitu 3 min x. Langsung kita masukkan 3 min x, kita masukkan x-nya itu 2, maka akan menghasilkan 1. Dan f2 ketika x-nya sama dengan 2, maka hasilnya adalah 2. Gitu. Lalu selanjutnya kita ke soal yang C. Apakah limit x mendekati 2 itu ada? Jika ada, berapa nilainya? Jika limit tersebut tidak ada, jelaskan mengapa. Limit fx, limit dengan x mendekati 2 dari fx itu ada dan bernilai 1. Dapat kita lihat dari jawaban soal di atas, yaitu jawaban yang B ini. Kita lihat. Ketika sebuah limit itu ada, ketika limit kanan dan limit kirinya itu nilainya sama. Kita lihat, ketika limit x mendekati 2 dari kanan, itu hasilnya 1. Dan ketika limit x mendekati 2 dari kiri, itu hasilnya juga 1. Maka, limit x mendekati 2 dari kanan sama dengan limit x mendekati 2 dari kiri, dan hasilnya adalah 1. Jadi, limit x mendekati 2 itu ada. Selanjutnya adalah soal yang D. Tentukan nilai dari limit x mendekati min 1 dari kiri dan limit x mendekati min 1 dari kanan. Itu lihat yang D. Ketika limit x mendekati 1 dari kiri, maka ini kita lihat min 1. Min 1 dari kanan dan min 1 dari kiri, ini semua pasti lebih kecil daripada 2. Karena ketika x min 1 ketika x mendekati min 1 dari kanan, maka yang lebih besar dari min 1 dan paling mendekati min 1 sudah pasti adalah min 0,999 dan seterusnya itu. Dan yang
dan yang kiri sudah pasti lebih kecil. Karena yang dari kanan saja masih lebih kecil dari 2, yang kiri pasti lebih kecil lagi. Langsung saja kita hitung. Ini pasti memakai dua-duanya memakai fungsi yang X lebih kecil dari 2. 3 min X. Nah, 3 min X kita masukkan 3 dikurangin min 1. Berarti 4. Kedua, 3 dikurangin min 1 sama 3 dikurangin min 1 sama dengan 4. Jadi, limit fx itu ada karena dari jawaban soal di atas, yaitu limit x mendekati min 1 itu ada karena limit x mendekati min 1 dari kiri sama dengan limit x mendekati min 1 dari kanan, dan hasilnya adalah 4. Langsung ke nomor kedua. Tentukan nilai limit 3 per x kuadrat min 4 jika a x lebih besar dari 2 dari kanan, x mendekati 2 dari kanan, x mendekati min 2 dari kanan, dan x mendekati min 2 dari kiri. Langsung, ketika x mendekati 2 dari kanan, maka 3 per x kuadrat min 4 akan menghasilkan positif tak hingga. Karena 2 pangkat 2 itu 4, dan kita lihat ini lebih besar dari 2 karena mendekati 2 dari kanan. Berarti yang lebih besar sedikit dari 4, karena 2 sudah dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadikan positif dibagi positif, akan menghasilkan positif tak hingga. Yang kedua, minus 2, limit ketika x mendekati min 2 dari kanan. Kita lihat di sini. Kita masukkan dulu 3 per min 2 kuadrat min 4 sama dengan minus tak hingga. Kenapa bisa minus tak hingga? Sedangkan min 2 kuadrat itu kan hasil sama dengan 4. Karena di sini x mendekati min 2 dari kanan. X yang nilainya itu lebih besar dari min 2 sedikit, yaitu adalah min 1,9999, ya enggak? Pasti itu lebih besar daripada min 2. Lalu coba kita masukkan ke sini. Ketika min 2 kuadrat itu hasilnya sama dengan 4, ya kira 4 dikurangi 4, 0. Sedangkan ini lebih kecil daripada 2. Lalu kita kuadratkan, kuadrat negatif dikuadratkan pasti hasilnya positif. Tapi ini adalah bilangan x yang lebih kecil sedikit daripada 4 ketika sudah dikuadratkan. Jadi, maka bilangannya lebih kecil sedikit daripada 4 dikurangi 4 pasti hasilnya adalah negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Lalu selanjutnya, yang C, limit x mendekati min 2 dari kiri. Kita lihat, ini 3 per min 2 kuadrat min 4 sama dengan positif tak hingga. Kenapa? Karena ini dari kiri. Berarti bilangan x yang lebih kecil dari min 2 pasti adalah min 2,000001. Ya enggak? Karena itu kan nilainya lebih kecil sedikit dari min 2. Jadi pasti ketika min 2,0001 dikuadratkan hasilnya positif, ya pasti lebih besar sedikit daripada 4. Maka akan menghasilkan positif. Dan di atas ini positif, berarti positif dibagi positif, hasilnya adalah positif tak hingga. Oke, lanjut. Nomor yang 3. Diketahui sebuah fungsi 1 per mutlak x ditambah 1 dikurangi x kuadrat min 2. Di titik mana saja f continue. Oke. Ini bisa kita pisahkan dulu. Ini terbagi menjadi 2 komponen, yaitu 1 per mutlak x ditambah 1 dan komponen x kuadrat per 2. Kita coba pada komponen yang 1 per mutlak x ditambah 1. Penyebut mutlak x ditambah 1 akan menghasilkan penyebut yang tidak pernah menjadi 0 karena mutlak x ini hasilnya itu non negatif. Karena mutlak x adalah bilangan non negatif. Jadi komponen ini
dapat terdefinisi dan kontinu untuk semua bilangan X. Karena ini tidak mungkin 0, berarti semuanya ada nilainya, bilangan real. Yang kedua, pada komponen X kuadrat per 2. Ini adalah fungsi polinomial yang diketahui kontinu di mana-mana atau di semua nilai X. Kita tahu bahwa fungsi polinomial itu kontinu di mana-mana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi 1 per mutlak X ditambah 1 dikurang X kuadrat per 2 itu kontinu di seluruh bilangan real, karena bilangan real dikurang bilangan real maka akan menghasilkan bilangan real itu sendiri. Dan itu adalah jawaban dari 3 soal ini. Sekian dari saya, sekurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.